Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan itu simple present tense. Tapi sebelum itu kita mulai dengan doa dahulu. Doa ini saya pimpin secara agama Katolik. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa melakukan belajar kami pada hari ini, yaitu melalui Zoom. Ya Tuhan, berkatilah juga pelajaran pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kami untuk ke depannya nanti, ya Tuhan. Doa ini saya sampaikan dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, materi kita hari ini adalah simple present tense. Now, definition of simple present tense. Simple present tense is the tense used to express events that occur regularly, routinely, or commonly in the present. Artinya itu menyatakan sebuah apa ya, kejadian atau tindakan yang terjadi secara rutin atau kebiasaan sehari-hari yang terjadi di masa sekarang. Pas itu kegunaannya yaitu sama untuk kapan present tense itu digunakan, yaitu digunakan menyatakan peristiwa secara rutin atau kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu rumus dari simple present tense yaitu terbagi menjadi dua, yaitu nominal simple present tense dan verbal simple present tense. Yang pertama yaitu nominal simple present tense terdiri dari subjek, yang kalimat positifnya terdiri dari subjek, to be, dan complement. Sementara itu yang negatifnya subjek plus to be tambah not tambah complement, dan interrogatifnya itu to be subject plus complement dan tanda tanya. Dari kalimat simple present tense positifnya itu I'm an international school student, yaitu artinya saya sekolah di I'm an international school student. Sementara kalimat untuk yang negatif yaitu she is not an international school student. Nah, sementara yang interrogatifnya itu is the an international school student. Oke, next kita bagian rumus yang kedua yaitu verbal simple present tense. Yaitu terdiri dari kalimat terdiri dari subjek yang kalimat positifnya itu terdiri dari subjek plus verb one dan kurung plus s atau es plus complement. Yang untuk kalimat negatif itu terdiri dari subjek plus do atau does not plus verb one plus complement. Untuk kalimat interrogatifnya itu terdiri dari do atau does tambah subjek tambah verb one tambah complement tambah tanda tanya. Nah, untuk kalimatnya itu example, yaitu yang kalimat positif yaitu I live in Jakarta. Yang kedua itu kalimat negatif I don't live in Bandung. Untuk kalimat interrogatifnya itu do you go to school by bus? Nah, perbedaan jadi apa yang kalian ketahui dari nominal simple present tense dan verbal simple present tense? Apa perbedaannya itu? Oke, Ada yang kalau tahu? nominal biasanya menurut saya dia untuk menyatakan
fakta umum atau kebenaran umum. Sedangkan untuk yang verbal itu untuk menyatakan aktivitas, tindakan, atau kegiatan. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, next. Kesimpulannya itu, simple present tense is a tense used to express facts, habits, or events that occur continuously in the present. Simple present tense is the most commonly used tense in everyday life. Jadi ini, jadi untuk rumus dari nominal simple present tense dan verbal simple present tense dapat dibedakan yaitu di sini terdapat nominal simple present tense, di sini terdapat to be yang, dan sementara di verbal simple present tense tidak terdapat to be, yaitu tidak terdapat kata kerja bantu karena sudah ada kata kerjanya. Nah, jadi di sini kenapa ditambah to be? Karena di sini belum ada kata kerjanya, jadi ditambahkan kata kerja bantu. Udah, udah kan kayaknya tadi jelaskan semua. Oke, mungkin hanya ini presentasi dari saya dari oke hari mungkin Oke, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya dari materi tersebut? Tidak. Tidak ada, gak? Tidak, tidak. Oke, sekarang kita lakukan ada Anda menjawab dari Mentimeter saya. Bentar ya. Apa lagi mentimeternya, Ram? Masuk ke link tadi. Apakah sudah ada? Share screen. Sudah ada gak? Sudah. Oke, jadi kalian jawab pertanyaan ini. Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Apakah sudah? Sudah. Next ya. Sudah?
Udah nggak? Oke, next. Apa itu to be? Udah? Oke, next ya. Kalau sudah, Sudah. yang terakhir kayaknya. Dan Oke, pertanyaan sudah habis ya. Jadi, oke, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Kayak mana gini penutupannya nih? terima kasih. Udah lah. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom ini. Sebelum kita memasuki topik kita hari ini tentang simple present tense. Pernah dengar Ya, simple present tense? pernah. Apa sih simple present tense? Yang apa tuh ya? Dilakukan dari kebiasaan sehari-hari. Oke, jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang sering terjadi atau berulang-ulang. Oke. Nah, kapan sih simple present tense digunakan? Ketika ingin menyatakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang atau untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta nyata. Contohnya, semisal matahari, misal terbit, matahari, apa ya? Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Atau sesuatu yang terjadi sekarang, kita sedang melakukan Zoom meeting. Selanjutnya ada rumusnya. In general, the simple present tense formula is subject plus verb one plus s atau es ditambah dengan apa itu ya? Komplement atau pelengkap. Untuk yang positif, nah yang verbal, jika nominal itu di subject plus auxiliary verb to be plus complement atau pelengkap. Di sini ada rumus nominal simple present tense, baik yang positif, negatif, atau yang interrogatif. Yang selanjutnya ada verbal simple present tense. Di sini juga ada rumus positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, ada catatan penting, yaitu pada verb one, jika subjeknya I, you, we, they, itu hanya menggunakan verb one. Jika subjeknya she, he, it, verb one akan ditambahkan dengan s atau es. Oke, ini contohnya. Selanjutnya, oke, ada penambahan huruf
ES, baik ES atau IES, S itu pada akhiran verb. Jika yang menggunakan akhiran huruf akhirnya SH, CH, S atau Z, dan X itu akan menggunakan penambahan ES. Jika konsonannya plus ditambahkan Y, akan diakhiri dengan IES. Sedangkan vokal plus Y ditambahkan dengan S, dan juga begitu juga dengan O. Di sini ada contoh nominal dan nominal simple present tense. Yang pertama, she is a teacher untuk yang positif, dan negatif untuk she is not a teacher. Interrogative, is he a teacher? Jadi pada interrogatif, to be, is akan dipindahkan ke depan. Yang kedua juga ada contohnya I am smart untuk yang positif. Untuk yang negatif, I am not smart. Untuk yang negatif. Dan selanjutnya interrogatif, am I smart? Selanjutnya ada verbal. Verbal itu pasti menyatakan suatu tindakan. Jadi dia menggunakan kata kerja. Contohnya yang positif, he likes bananas. Negatif, he does not like bananas atau he doesn't like bananas. Yang interrogative, does dipindahkan ke depan menjadi tanda tanya, does he like bananas? Yang kedua ada they speak English at the office. Untuk yang positif, they do not speak English at the office atau they don't speak English at the office. Untuk yang negatif, dan selanjutnya interrogative, do they speak English at the office? Sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya, kenapa di bagian verbal he likes bananas, pada kalimat negatif ditambahkan ES? Teman-teman, bagaimana? Mengapa pada contoh di bagian interrogatif yang verbal itu does ditambah, mengapa menggunakan does, sedangkan di yang contoh kedua menggunakan do? Woi, laptopku mau ngedrop, cowok. Bentar loh, aku cas. Fitri, mengapa dua contoh ini bentuknya berbeda? Ada yang menggunakan does dan juga menggunakan do. Sudah tahu jawabannya? Kalau tidak, saya akan menjelaskan ulang. Jelaskan ulang. Oke. Jadi, to be itu ada is, am, dan are. Untuk to be yang bertemu dengan is, yaitu she, he, it, akan diganti dengan does. She, he, it. Untuk to be yang is diganti dengan does. Sedangkan am dan are akan menggunakan do.
To be-nya akan digantikan dengan do. Got it? Ya. Oke, thank you. Sebagai evaluasi, saya akan mengirimkan beberapa pertanyaan menggunakan Mentimeter. Sebentar ya. Oke, ini adalah evaluasi sebelum mengakhiri materi. Sudah masuk? Sudah. Sudah? Oke, bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan menggambarkan tindakan yang terjadi secara rutin. Betul. Untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan sehari-hari. Next question. Urutkan aktivitas berikut yang paling sering kamu lakukan hingga yang paling jarang kamu lakukan dalam seminggu. Mana yang paling sering, mana yang paling jarang kamu lakukan, kalian urutkan. Wah, siapa nih yang sering nongkrong? Sudah semua? Sudah. Fitri sudah? Wih. Maksudnya nih gimana? Sama semua jawaban. Ayo. Beda dong. Beda. Ya, kok punya aku tiba-tiba Indo ya sini. Hmm? Oh, ya aku di Google Indo. Coba. Wah, sepertinya yang mengisi it's. Next question. Tuh. Bukan kata pertanyaan itu bentuknya ketika mendengar. Bukan.
Kan gitu. Sudah? Udah. Good. Next. Bisa nggak? Nggak. Udah sembarang. Sorry ya. Beneran. Aku guru ngajarin. Oke, terima kasih sudah mengisi. Sama-sama, Bu. Terima kasih untuk teman-teman sudah mau mendengarkan dan bergabung dengan pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Sama. Udah. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi jelaskan tentang penggunaan present tense. Jadi di sini apa yang tahu yang sudah mengetahui apa itu arti Tahu saya. Menjelaskan rutinitas. Oke, menjelaskan rutinitas Biasaan. saat atau kejadian. Ya. Oke, tujuan kita mempelajari tentang penggunaan present tense ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggunakan present tense dalam penulisan laporan dengan memahami tujuan. Kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi pasti sering sekali kita sering buat laporan, buat salah, atau buat jurnal maybe. Oke. Jadi saat menulis laporan, gunakan untuk kebenaran, fakta atau kesimpulan yang didukung oleh hasil penelitian yang tidak mungkin berubah, dengan kata lain sesuatu yang diyakini selalu benar. Dong Rosa, please. Rosa. Oke, nih. Oke, sini ada kata kerja. Saat berbagi informasi, kita tidak menceritakan kembali semua, tapi menyatakan informasi. Nah, kita dua kalimat menggunakan kata kerja. Dapatkah kalian berdua melihat perbedaan penggunaan kata kerja di antara dua kalimat ini? Apakah yang tahu perbedaan penggunaan kata kerja dalam dua kalimat ini? Ada yang tahu? Tidak. Rama? Kau tidak, Rama? Apa? Tahu tidak perbedaan antara dua kalimat tersebut? Bisa dijelaskan? Saya tidak tahu. Oke. Perbedaan umum antara kedua kalimat tersebut adalah, kan per kalimat pertama hari terbit ke timur, dan kalimat kedua beruang kutub berenang di samudra Arktik. Perbedaannya terletak pada objek. Nah, matahari terbit ke timur menggambarkan sebuah peristiwa alam yang bersifat umum dan tidak bergantung. Beruang kutub berenang di samudra Arktik
menggambarkan tindakan spesifik yang dilakukan oleh sebuah makhluk hidup atau beruang kutub di lingkungan tertentu seperti Samudra Arktik. Hari sebuah benda di langit dan tindakannya adalah terbit, peristiwa alami yang terjadi secara rutin, dan keterangannya adalah peristiwa ini bersifat umum dan terjadi di setiap hari dan tidak bergantung pada individu. Dan beruang kutub berenang di Samudra Arktik, objeknya adalah sebuah beruang kutub. Sebuah tindakan spesifik yang dilakukan oleh makhluk hidup. Keterangannya, tindakan ini spesifik dilakukan oleh individu beruang kutub dan terjadi di lingkungan tertentu seperti Samudra Arktik. Nah, itulah perbedaan antara dua kalimat tersebut. Mengerti? Apakah mengerti? Sedikit. Lalu ada kata sifat dan kata keterangan. Saat menjelaskan atau kualitas suatu subjek, gunakan kata sifat dan kata keterangan dalam bentuk sekarang. Misalnya, daripada mengatakan gedung itu tinggi dan megah, kita dapat mengatakan bangunan ini jelas. Terus lagi dong. Berikutnya. Oke, di sini ada kosakata present tense. Ada is, are, has, it, was, dan ada 15 kosakata present tense di sini. Slide bawah lagi. Berikutnya. Oke. Di sini ada 3 kalimat. Nah, kita identifikasi kosakata bentuk sekarang yang digunakan dalam 3 kalimat ini. Bisa tidak? Apakah gunakan dalam kalimat tersebut? Apa tadi? Apa? Mengidentifikasi apa? Identifikasi kosakata bentuk sekarang yang digunakan dalam 3 kalimat tersebut. Bisa? Rosa? Tidak. Rama? Apakah Rama bisa? Disuruh ngapa nih tadi? Disuruh mengidentifikasi kosakata bentuk sekarang yang digunakan dalam kalimat tersebut. Identifikasi. Ya, kosakata bentuk. Bisa tidak, Rama? Apakah bisa? Rama bisa enggak? Tidak bisa, Kak? Tidak bisa. Bisa. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah hewan di klasifikasi dalam spesies. Kosakata bentuk yang digunakan adalah diklasifikasikan.
klasifikasikan menunjukkan tindakan yang sedang atau umum dilakukan. Dan yang kedua, masa muda merupakan kita vitalitas dan kesehatan yang baik. Kan adalah gambar yang menunjukkan keadaan atau karakter yang ada saat ini. Lalu, kuda Nil sebenarnya adalah herbivora, artinya mereka hanya memakan tumbuhan. Di sini ada dua kosakata. Yang pertama adalah itu menunjukkan identitas atau sifat, dan yang kedua menunjukkan kebiasaan atau tindakan yang dilakukan secara teratur. Jelas? Oke. Next. Oke. Muncul jika suatu fakta secara dikaitkan dengan suatu titik di masa lalu. Seringkali, fakta sejarah ditulis dengan menggunakan bentuk lampau. Karena benar-benar terjadi di masa lalu, kemudian penulisnya kembali ke bentuk sekarang. Singkatnya, next. Singkatnya, jenis report mengklasifikasi, menjelaskan, mendeskripsikan, dan memberikan informasi faktual tentang orang, hewan, benda, atau fenomena. Sebagian besar teks-teks ini ditulis dalam bentuk present tense dengan beberapa pengecualian. Bisa disampaikan, sebelum menutup ini, saya mempunyai evaluasi. Nah, ini sudah masuk? Nah, oke, jika sudah masuk, kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di jelaskan kebiasaan. Oke, Rama. Ini siapa nih yang udah nih? Aduh, gelek HP ku. Konsolan. Ayo, satu lagi. Oke, baik semuanya. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada pagi hari ini, sekarang kita tutup dengan doa. Izinkan dengan Bapak, Putra, dan Bapak yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami dan bagi sesama. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Putra dan Kudus. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, dah.